Selamat pagi anak-anak kelas 5. Untuk kali ini saya akan membuatkan satu video tutorial bagaimana menyajikan data. Data yang sudah ada kita sajikan ke dalam bentuk tabel, ke dalam bentuk grafik batang, grafik garis, dan diagram lingkaran. Nah, untuk kali ini kalian bisa memperhatikan dan untuk alat yang digunakan itu adalah penggaris. Kalau bisa penggaris 30 cm, kemudian ada beberapa spidol atau alat mewarnai lainnya, bisa menggunakan stabilo juga atau pensil warna. Nah, berikut ini cara pengerjaannya. Ya, jadi untuk di sini saya ada contoh data. Data di sini nilai siswa kelas 5, ya, nilai siswa kelas 5. SD Sukma Jaya. Nah, datanya di sini kita akan tulis. Ini saya sudah sajikan tabel kosong. Nah, tabel kosong di sini saya akan buat di sini di kolom pertama ini nomor. Kemudian di sini nilai. Dan di sini banyak siswa atau frekuensi dari data tersebut. Jadi kita tulis pertama dengan menggunakan bolpen. Di sini nomor, ini nilai, ini banyak siswa. Ya, pertama kita perhatikan di sini ada data nilai siswa kelas 5 SD Sukma Jaya. Jadi untuk yang pertama kita lihat angka terendah ya, atau data terendah, nilai terendah di sini. Nah, kita urutkan yang paling rendah itu adalah nilai 60. Kemudian kita tulis di sini 60 dengan menggunakan pensil 60. Kemudian yang kedua ada 70. Yang ketiga ada 80. Kemudian yang keempat ada 90. Yang kelima ada 80 dan 90. Yang kelima ada angka 100. Nah, banyak siswa yang diperoleh itu bisa kita lihat dengan mudah dengan memperhatikan data yang sudah disajikan. Misalnya nilai 60 saya tandai dengan warna orange. Jadi ini akan mempermudah untuk membedakan mana angka 60-nya ada berapa banyak diperoleh oleh siswa. 1 2 3 4 5 6 habis. Jadi ada angka 60 di 1 2 3 4 5. Sorry, 1 2 3 4 5 6. Bisa kita pindahkan terlebih dahulu dengan menggunakan pensil. Ini ada 6 siswa. Kemudian nilai 70 saya tandai dengan warna merah. 70. 1 2 3 4 5. Jadi nilai 70 di sini bisa kita pastikan kembali dengan nilai yang dilingkari dengan tanda warna merah. 1 2 3 4 5. Bisa kita tulis kembali, kita sajikan ke tabel di sini 5. Setelah itu untuk nilai 80 saya tandai dengan warna ungu. 1 2 3 4 5 6. Jadi saya pindahkan di sini ada 6 siswa. Nah, selanjutnya angka 90 atau nilai 90 saya tandai dengan warna hijau. 1 2 3 4. Tidak ada lagi ya. Sudah pastikan 1 2 3 4 di warna hijau.
Maka kita bisa tulis di sini ada angka 4. Terakhir, nilai 100. Nilai 100 sisanya saya tandai dengan warna pink. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita kembali tulis dengan angka 4. Ya, ini adalah datanya 60 karena di sini ada 6 orang. Ada 6 orang. Jadi 60-nya tepat di angka 6. Ini dibentuknya batang ya, karena ini grafik batang. Jangan lupa diberi judul grafik batang. Nilai siswa. Kelas 5 SD Sukma Jaya. Oke, setelah grafik batang ini dibuat, nah batang-batang setiap dari grafik ini boleh kalian beri warna, boleh kalian beri garis ataupun dihias dengan yang lainnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik garis. Grafik garis ini sama seperti membuat grafik batang, hanya saja bentuknya tidak berbentuk batang, tetapi berbentuk baris. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan satu garis vertikal dan satu garis horizontal. Berikut ini cara pengerjaannya.
Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai min, median, dan modus. Min didapat dari jumlah data dibagi banyak data. Saya punya contoh di sini ada nilai budi. Nilai budi ada 6, 7, 6, 9, dan 7. Nah, untuk mencari rata-rata nilai budi, maka tadi sesuai dengan rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Nah, cara pengerjaannya, jumlah data kita akan peroleh didapat dari semua nilai budi kita jumlahkan. Jadi caranya seperti ini. 6 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 7. Nah, banyaknya data karena di sini Budi punya 1 2 3 4 5 nilai, berarti ini dibagi 5. Maka kita jumlahkan 6 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 7. Hasilnya sama dengan 6 tambah 7 13, 13 tambah 6 19, 19 tambah 9 28 ditambah 7 35. 35 dibagi 5. Nah, 35 sebagai jumlah data dan 5 sebagai banyaknya data. 35 dibagi 5 hasilnya sama dengan 7. Jadi nilai rata-rata budi adalah 7. Yang berikutnya saya punya median. Median ini atau disebut dengan nilai tengah. Nah, median saya punya contoh, misalnya ada data nilai sebagai berikut: 7, 9, 7, 6, 5, 8, 7, 6, 9, 6. Ini data ini tidak berurutan, dalam artian tidak berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mencari sebuah median atau nilai tengah dari sebuah data, saya sajikan ada 10 nilai di sini. Maka saya urutkan dari angka yang paling kecil, yaitu angka 5, kemudian 6, 7, 8, dan 9. Nah, 5 di sini hanya ada satu angka, berarti saya tulis 5. Kemudian 6 di sini ada 1, 2, 3, berarti ada 3, 1, 2, 3. 7 di sini ada 3, 1, 2, 3. Di sini ada 1, 2, 3. 8 ada 1, 9 ada 2. Saya tulis 9 ada 2. Maka ada 10 nilai, saya urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, bagaimana cara menentukan median setelah diurutkan? Caranya adalah dengan cara sebagai berikut ini. Ya, jadi kalau ini data yang saya sajikan ada 10 nilai, maka ini adalah data genap. Maka kita punya dua kelompok besar. Misalnya dari 5 sampai kita buat 5 nilai ya, karena ada 10 berarti kita buat jadi bagi 2. 3, 4, 5. Ya. Ini kemudian dari angka 7 sampai ke 9. Jadi ini tadi sudah kita bagi dua kelompok, kelompok biru dan kelompok pink. Karena di sini ada 10 nilai, maka 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9. Nah, kelompok yang biru dan kelompok yang besar, kenapa ada 5 dan 5? Karena ada 10, nilai tengahnya kita bagi 2. Namanya tengah-tengah berarti posisinya ada di sini ya. Ini ada di sini. Nah, karena dia genap, nah jadi mediannya didapat dari angka 7 di akhir dari kelompok biru, 7 dari kelompok pink, tapi di awal. Ini tengah-tengah dari seluruhnya. Maka karena genap dia perlu dijumlahkan. Maka 7 ditambah 7 harus dibagi 2 supaya menentukan mediannya. Ini 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka median dari data ini adalah 7. Bagaimana dengan data ganjil? Seandainya data ganjil sebagai berikut ini. Ya. Data ganjil yang saya contohkan di sini ada 5, 7, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 5, 8, 9.
Nah, yang di sini saya mulai, ini belum berurutan ya. Ini belum berurutan ya anak-anak, maka saya urutkan dari 5-nya. Di sini ada 3, 1, 2, 3. 6 di sini ada 1. 7 di sini ada 2, 2. Kemudian 8 di sini ada 2. 9 di sini ada 1. Nah, setelah berurutan, kan ini ada 9 data atau 9 nilai. Maka bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nilai. Kalau 9 kita bagi 2, maka tidak bisa, hasil angkanya tidak bisa genap ya. Jadi 9 bagi 2 itu 4,5. Berarti karena 4,5 berarti kita buat 2 kelompok 1 sampai 4. Jadi 5 sampai ke angka 6. Kemudian 7 kita buat sendiri. Selanjutnya kita buat juga 4 dari belakang. 2, 3, 4. Nah, 7 tidak memiliki teman atau kelompok, maka otomatis dialah sebagai mediannya. Oke, baik. Nah, berikutnya ini adalah modus ya. Terakhir modus data terbanyak. Bagaimana cara mencari data terbanyak? Perhatikan. Kita bisa ambil contoh tabel yang tadi sudah kita buat. Nah, tabel di sini adalah tabel nilai matematika siswa kelas 5 SD Sukmajaya. Nah, untuk mencari modus, kita bisa melihat di sini data terbanyak atau siswa terbanyak yang memperoleh nilai. Karena di sini kebetulan ada 2 ya, ada 6 dan 6 sebagai frekuensi terbanyak. Maka modus di sini ada 2, berarti 60 dan 80. Berarti otomatis modusnya adalah 60 dan 80.